Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, turunnya okupansi hotel beberapa bulan terakhir, tepatnya setelah keluar Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran pemerintah, membuat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia merasa resah. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena akan merugikan banyak pihak hingga memungkinkan terjadinya PHK besar-besaran. Akankah efisiensi anggaran ini akan menghancurkan bisnis perhotelan dan juga restoran di Indonesia? Saat ini di Studio Sultan TV telah hadir narasumber hebat kita nih. Ada Ibu Indah Seti Rezeki SIP yang merupakan Ketua PHRI BPC Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Rida. Selamat siang. Selamat siang juga. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang rasanya loh Bu, ini pertama kali kita bertemu ya Bu ya. ya. Betul. Kita bincang-bincang di Sultan TV. Ya. Nih, mumpung ada Ketua PHRI Kota Serangnya nih ya. Dan tadi juga kita kan di opening udah membahas soal efisiensi anggaran yang berkenaan juga ini dengan okupansi hotel anjlok. Ya. Nah, ini tema kita nih Bu, yang hari ini akan kita sama-sama bahas nih pemirsa. Nah, kalau begitu langsung saja nih Bu, Ibu juga kan selain Ketua PHRI BPC Kota Serang, Ibu juga menjabat di salah satu hotel yang ada di Serang nih Bu ya. Nah, tentunya ini kan pasti juga merasakan hal yang sama. Nah, ini kalau kita boleh di-share juga nih Bu ya kepada pemirsa setia Sultan TV, keadaan perhotelan di Kota Serang sendiri ini sebenarnya realnya ini seperti apa sih Bu? Oh baik, terima kasih Mbak Rida. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Sultan TV yang sudah mengundang kami PHRI BPC Kota Serang untuk hadir di acara bincang hari ini. Appreciate kami dan salam dari Ketua PHRI BPD Banten, Bapak Sokumar, yang juga merasa tersanjung kok mengundang PHRI BPC Kota Serang, yang sesungguhnya kalau kami kan dalam skup kecil, sedangkan tentunya untuk narasumber tentunya diperlukan seorang yang the big kan, PHRI BPD Banten. Jadi beliau senang mendengar Sultan TV merangkul kami untuk membicarakan hal ini. Gitu. Terima kasih sudah berkenan datang. Sama-sama. Kemudian bagaimana nih Bu untuk keadaan di Serang sendiri? Kalau di Serang ya, sebetulnya saat ini sudah mulai pergolakan. Nah, pergolakannya menuju kemana nih Bu? Jadi kami sudah mulai saling berunding sana sini. Tidak hanya PHRI, tapi juga organisasi lain yang bergerak di bidang pariwisata. Kami sudah saling diskusi, bincang seperti apa menghadapi efisiensi anggaran pemerintah ini. Di situ ada rasa sedih, ada rasa kekhawatiran akan berlangsung seberapa lama hal seperti ini, karena bagi kami belum siap. Kami belum siap mendadak diberlakukan seperti ini. Dengan efisiensi anggaran tentunya pangsa pasar kami yang tadinya ada dari pemerintahan tidak bisa diharapkan. Berarti kami harus membuka pangsa pasar dari yang lainnya. Harapan sih sebetulnya jangan mendadak lah gitu ya. Jangan mendadak bahwa ini kami efisiensi jadi keadaannya seperti ini gitu. Nah, ini teman-teman perhotelan ya berarti kami harus cari solusi lain begitu. Kalau memang kami harus menjalani dulu ini event pemerintah yang tidak ada atau berkurang ya. Sebetulnya bukan tidak ada sih, berkurang ya. Betul. Ada sih, ada, cuman berkurang. Nah, jadi kami ya harus mencari jalan
apakah itu membuat event lain atau bekerja sama dengan swasta atau corporate begitu, agar dunia perhotelan tetap jalan. Iya. Mau tidak mau harus Mau tetap tidak mau, berjalan ya, Bu? ya, karena kami kan punya tenaga kerja itu. Dengan mes-mes yang ada di hotel, ya tentunya yang berdampak ada, terutama tenaga kerja kami. Ya, kalau hotel pendapatannya tidak lagi sesuai dengan seperti biasanya, ya otomatis kan kami harus mengurangi biaya. Iya, betul. Kemudian dampak di luar dari kami adalah UMKM yang biasa kami pesan, seperti kami pesan untuk makanan kan, ada beras, ada ayam dan sebagainya, tentunya akan jadi berkurang juga. Ya. Dan pajak. Tadinya kami semangat mengumpulkan pajak gitu ya. Ya, bagaimana keadaannya bila seperti ini? Ya kami berharap kami bisa melaluinya. Ya. Kami bisa melalui momen ini, tapi juga kami berharap semoga pemerintah bisa melonggarkan. Itu ya, Bu ya. Ya. Yang perlu dinotis juga oleh pemerintah. Ya, begitu. Nah, karena kalau tadi yang Ibu sampaikan, jadi memang kita melihat bahwa dampak dari efisiensi anggaran ini bukan hanya kepada manajemen hotel saja, tapi ada banyak ternyata pihak-pihak lain yang turut serta. Iya, tadi juga menyampaikan UMKM juga kena akhirnya. Iya. Jadi perlu ini perlu dipikirkan lebih matang lagi lah ya, Bu ya. Betul. Seperti itu. Nah, tapi ini kalau semisal kita melihat ya, Bu, ini kan akhirnya gitu kan, okupansi ini kan benar terjadi. Sejauh mana ini, Bu, penurunan tingkat okupansi hotel di Serang? Dengan kan biasanya mungkin kalau pemerintahan melakukan kegiatan kemudian juga contohnya rapat, itu kan juga menjadi satu benefit juga kepada hotel. Nah, ini kan kalau semisal sekarang juga akhirnya rapat juga dikurangi, kemudian juga tadi permintaan ataupun konsumen pun tidak begitu banyak gitu di tahun ini. Ini kalau kita perbandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah menurun drastis atau rasanya masih aman? Drastis lah kalau saya bilang, drastis ya. Kalau tahun lalu itu terus terang masanya kan bangkit dari masa pandemi COVID. Iya, ya. betul. Itu luar biasa. Hotel itu penuh. Momen Idul Fitri itu dijadikan rumah bagi keluarga yang asistennya pulang kampung. Tapi tahun ini tidak gitu, tidak bagus ya okupansi ya. Ya di kisaran sekitar 30-40% ya. Ya, biasanya tuh 100%. Itu jauh sekali, terasa sekali. Paling kecil pun tahun lalu itu ya 75% lah, paling kecil pun ya. Misalnya ada yang hotel kan beda-beda ya. Ada yang penuh full, ada yang tidak. Nah, cuman saat ini untuk bicara tidak ada yang bicara 75%. Gitu. Rata-rata di bawah 50% untuk tamu hotel ya. Nah, kalau untuk event meetingnya atau maisnya ya itu kalau bulan puasa otomatis tidak ada. Ya kan? Kalaupun ada itu hanya beberapa yang sifatnya urgent sepertinya. Nah, kami sebetulnya kalau tahun lalu biasa, kalau bulan puasa tuh low tuh biasa. Tapi kalau tahun ini kok low-nya kita berasa gitu. Kayak biasa, parah gitu ya, Bu ya. Berasa gitu ya. Terus menatap setelah Idul Fitri gitu. Apakah akan ada perubahan lebih baik gitu kan. Nah, ini kami masih wait and see lah gitu ya. Betul. Nah, wait and see. Karena kan ini juga terbilangnya kan dari Januari ya, Bu ya. Ini kan ibaratnya di Januari di awal tahun ini udah yang dikagetkan lah dengan adanya peraturan pemerintah, bukan hanya perhotelan tapi juga banyak dinas-dinas dan juga masyarakat biasa yang akhirnya juga terdampak gitu. Jadi terhitung sampai April sudah amat sangat terasa. Ya. Begini Mbak, biasanya pun kami Januari itu juga tidak hike ya. Setelah tahun baru itu tidak begitu hike juga. Biasalah. Cuman itu tadi karena adanya peraturan itu kok rasa yang rasa ini tuh jadi berasa gitu loh, kan? Berasa apa karena sudah merasa bahwa wah ini
akan ada ininya nih, efek dari ini kan pasti akan ada gitu betul. loh. Kalau dulu walaupun dia tidak high sekali, okupansinya tidak tinggi, tapi nggak begitu apa ya, merasa kita masih ya. ada yang tidak perlu dikhawatirkan gitu. Kalau sekarang ada yang aduh gimana ya gitu ya. Masa mau begini terus kan gitu. Betul. Nah, saat ini kami masih menunggu saja. Menunggu diskusi dengan teman-teman. Ya mudah-mudahan ada jalan terbaik. Mudah-mudahan ada jalan terbaik ya, Bu. Gitu. Nah, ini menariknya ya, Bu. Ini juga kan kalau di berbagai media juga sempat disampaikan ya, di beberapa hotel yang ada di wilayah yang lain ya, selain di Banten gitu kan ya. Bahkan dari Ketua PHRI pun menyebutkan bahwa ini juga bisa berdampak kepada adanya PHK. Karena kan tadi pendapatannya kurang, karyawannya banyak, ini mau digaji pakai apa? Kalau untuk di Serang sendiri, nih Ibu selaku Ketua PHRI BPC Kota Serang nih, apakah ternyata ini sudah terjadi nih Bu, adanya PHK karyawan? Kami tidak berharap itu ya. Kami PHRI BPC Kota Serang selalu diskus, jangan sampai terjadi gitu loh ya. Makanya sebelum itu terjadi, apa yang harus kita lakukan kan gitu. Untuk kota lain sudah ada. Kalau kami terdengar isu, sudah ada yang memberlakukan di 15 hari kerja, 15 hari libur. Nah, tapi saya nggak tahu bagaimana mekanismenya. Mungkin harus konsultasi dengan Disnaker. Tapi kami berusaha untuk jangan seperti itu. Gitu. Gimana caranya? Gitu kan? Apakah kami harus menurunkan harga? Gitu kan? Nah, supaya tetap stabil. Walaupun tidak sesuai omset yang kita inginkan, tapi tetap stabil, bisa memenuhi semua pihak yang ada di manajemen. Nah, tapi kalau ternyata buruk adanya, ya mungkin kami akan bicara ke PHRI pusat untuk melalui tentu diskus dulu dengan BPD Bantennya, Pak Sokmal, dan kemudian akan audiensi lebih lanjut ya betul. Karena kan mungkin kalau level bawah masih belum belum bisa, menengah masih juga belum, berarti kan pusat. Biar pusat yang bicara langsung dengan beliau-beliau di kementerian. Memang punya pemangku kebijakan terkaitnya Bu ya. Nah, kemudian ini kan tadi juga menyampaikan bahwa nanti kalau semisal ternyata lewat tengah nggak bisa, akhirnya lewat pusat nih. Kan itu juga kita melakukan audiensi. Nah, sejauh ini nih Bu ya, PHRI Kota Serang ini sudah melakukan audiensi dan juga komunikasi dengan pihak-pihak mana saja berkenaan dengan efisiensi anggaran dan juga dampaknya okupansi hotel. Kalau di dalam Kota Serang sendiri, kami pelaku-pelaku usaha pariwisata, PHRI, Asita, HPI dan lain-lain, itu kami sudah duduk bareng. Gimana gitu loh. Ini begini ini gimana? Terus kita harus bagaimana? Gitu. Ya kita baru mengumpulkan apa yang akan kita sampaikan kepada beliau. Nah, ini lagi tahap nih Mbak, lagi menyusun ya Bu ya, agar nanti kalaupun ngobrol nggak dengan kosong. Nggak kosong, udah ini nih, ini loh masalah kami, gitu kan. Sedang tahap. Ini untuk sesama organisasi pariwisata. Nah, kalau untuk di PHRI BPD Banten sendiri sudah tiap hari sudah komunikasi dalam grup bahwa begini loh, kita harus begini dan Pak Sok selaku ketua tiap hari memberikan support, harus begini. Ya kami kami ikuti dulu, tapi kan tentunya setiap daerah beda keadaannya. Iya, betul. Nah, di saat nanti kemudian tidak sama dan agak ini, mungkin ya kami perlu duduk bareng secara PHRI, keluarga besar PHRI, untuk apa yang akan kita sampaikan kepada
kepada orang-orang yang memang nanti berkaitan lah Bu ya. Iya, Dan juga memberikan solusi yang terbaik. Solusi yang tentunya. terbaik. Ini kan kita juga maunya main fair-fairan lah. Ibaratnya kalau misal tadi pemerintah Iya. juga menginginkan adanya efisiensi anggaran, tapi juga kan tadi masyarakat ataupun ya Iya. tadi pemilik usaha ini juga Iya. jangan dibebankan. Iya, gitu. Ibaratnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, ini kalau semisal kita lihat, Ibu kan juga tadi menyampaikan bahwa saat ini masih tahap dalam mengumpulkan Ya. dan juga ibaratnya membuat lah gitu ya pertanyaan ataupun tadi hal-hal yang ingin disampaikan. Ini boleh nggak Bu disampaikan mungkin satu aja strategi yang kiranya ini nih bisa ataupun memang sudah direncanakan dan ingin disampaikan kepada pemangku kebijakan ataupun pihak-pihak terkait Strateginya siapa nih? Organisasi dari PHRI sendiri. Inginnya nih seperti apa sih sebenarnya Oke. gitu. Begini ya, kami pernah mengalami masa pandemi COVID, ya. Itu kan memang sepi, Ya. sepi, penuh dengan keterbatasan. Nah, kami bisa lalui, kenapa? Karena keadaan memang yang memaksa kami harus mengelaluinya, gitu toh. Keadaan nih, keadaan alam. Nah, tentunya tenaga kerja, UMKM mengerti. Oh iya, masa pandemi. Tapi kalau saat ini kan tidak pandemi, dan kemudian kami hotel disuruh menerima ini loh, seperti ini keadaannya, yang susah untuk diterima, Oke. ya. Nggak semuanya tahu. Nggak semuanya bisa menerima, gitu kan? Masa iya sih, gitu kan? Masih begitu ya. Nah, mungkin strategi kami untuk sementara ini, sebelum kami bisa menyampaikan kepada pimpinan pusat, mungkin menjalani dengan apa yang kami bisa jalani. Contoh, kalau memang persaingan itu ada, ya kami inginkan persaingan sehat. Tetapi kalau dengan keadaan seperti ini, maka akan timbul perang harga tentunya. Betul. Ya kan? Ini pokoknya bagaimana cara mengamankan ini sendiri ya Bu ya. Gitu. Karena kami kan harus ada yang dihidupi Iya, dalam betul. ini, dalam perusahaan. Nah, jadi kalau bisa, ya kami kalau bisa, ya kami akan menerima keadaan ini, efisiensi anggaran ini. Tetapi kalau nanti dirasa tidak bisa, ya mungkin mau tidak mau kami akan minta duduk bareng gitu dengan pemangku kebijakan untuk bagaimana gitu kan. Kita kan mau mengurangi tenaga kerja, tetapi kalau seperti ini bisa. Iya betul. Ya kan? Karena dengan semisal ada pemutusan kerja ya Bu, ini kan juga akan menambah jumlah pengangguran lagi. Itu loh. Banten nih kan kemarin-kemarin juga pasti juara deh Bu. Iya, Bahaya juga kalau sesuatu bahaya terjadi. kan, gitu loh. Di satu sisi kami gembira dengan adanya program makanan sehat, ya. Ada beberapa hotel di Kota Serang ini yang menerima program makanan sehat. Kan tentunya itu kami mendukung program pemerintah. Tapi kalau kemudian di satu sisi makanan sehat berjalan, tapi di satu sisi ada yang dikorbankan. Ini yang kami disayangkan juga. Sayangkan gitu loh. Gitu. Nyatanya mungkin ada beberapa orang yang justru tidak mendapat makanan sehat yang harus bekerja mati-matian seperti itu ya Bu Jadi ya. sekarang ada pemeo katanya begini. Gimana tuh Bu? Bapaknya sehat, anaknya sehat, tapi sekarang bapaknya yang tidak sehat. Karena mungkin di PHK ataupun ada kesulitan di Ada pekerjaannya. begitu. Sampai saya bilang, ada ini baru loh Bu katanya. Apa tuh? Anak sehat, bapak tidak sehat gitu. Oh, gitu. Tentunya kita menginginkan semuanya sehat ya Bu. Semuanya sehat. Baik bapak, anak, ibu, pokoknya keluarga lah Iya, ibaratnya. gitu. Nah ini juga menjadi PR besar ya Bu. PR besar. Karena kan kita lihat juga ini kan gebrakan program yang baru gitu. Iya. Dan jadi ya wajar kalau semisal akhirnya ada banyak pro kontra seperti itu. Iya. Tapi kan ini juga bukan menjadi satu hal yang akhirnya juga bahwa program itu salah.
Tapi ini Tidak. evaluasi. Iya, Iya nggak sih, Bu, ya? Ya, kalau kami bilang program itu salah juga kan tidak mungkin, betul. karena kan pasti itu sudah Rencanakan. dianalisa sedemikian itu kan. Betul. Kembali ke flashback masa lalu, kan zaman dulu juga nggak ada maiznya pemerintah kan. Iya. Zaman itu hanya hotel, tamu, tidak ada event meeting dan sebagainya. Iya, iya. Berarti mungkin kami harus belajar kembali ke masa lalu, gitulah. Bagaimana mengatasi ini, gitu kan. Tetapi juga tidak bisa begitu karena dulu kan hotel sedikit. Iya, sekarang sudah wow, Banyak. merajalela sekali. Banyak gitu kan. Iya. Jadi waduh kayak terasa gitu Iya, ya. betul. Gitu. Kalau dulu tahun 88 itu kan tidak ada MAIS, tidak ada event pemerintah. Ya saya merasa biasa-biasa aja kan. Saya sudah bekerja kan di hotel. Iya. Biasa aja gitu. Tidak seperti tapi kalau sekarang nih Persaingannya kok ketat rasanya ya. gimana gitu ya. Iya, betul. Kalau kita hanya mengandalkan tamu yang menginap sulit karena kami kan sudah di awal tahun sudah merange kan pendapatan tuh dari mana gitu kan, dari ini. Nah berarti kan sekarang kami harus menyoret yang dari pemerintah gitu kan, betul. bukan menyoret, mengurangi gitu kan. Iya. Nah, tidak sesuai seperti harapan Betul. tahun-tahun sebelumnya Tahun sebelumnya. gitu. Nah, kemudian nih Bu, ini apakah ada inisiatif promosi wisata lokal ataupun kerjasama dengan sektor swasta yang sedang dijajaki dari PHRI sendiri nih Bu? Oke. Ataupun nanti adakah karena tadi kerjasama dengan dinas-dinas ini perlu dikurangi gitu kan ya? Apakah ada juga promosi yang dilakukan lewat marketing yang melalui digital atau secara yang lainnya secara masif oleh hotel-hotel? Kalau marketing digital sih sudah berjalan. Berjalan terus ya Bu Sudah ya? berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Terus saja kami tidak bisa tanpa tanpa digital tidak bisa. Karena kan? orang-orang tuh Itu carinya membantu. Sekarang kan orang tuh mencari kemudahan kan, ya kan, mencari apapun itu kemudahan dengan ini. Jadi kalau semua hotel sudah mengikuti digital. Nah OTA juga sangat membantu gitu karena kami nggak mungkin menjangkau tamu dari jauh, tapi dengan OTA kan terjangkau lah tamu-tamu yang tidak kami indikan sebelumnya. Ya mudah-mudahan kedepannya untuk pariwisata tadi ya kerjasama kemarin sempat ada rapat dengan Bapeda mengenai memajukan pariwisata Kota Serang. Disusul dengan imbauan untuk berpariwisata di dalam kota, di dalam di dalam daerah Banten saja. Gitu. Matching tuh, ya kan? Nah, kami diharapkan membantu memajukan nih kami pelaku pariwisata untuk memajukan pariwisata kalau Kota Serangnya untuk Kota Serang dengan program berwisata di dalam daerah sendiri yang gitu. Kami akan ada rencana kolaborasi dengan Asita, HPI dan lain-lain untuk membuat suatu paket wisata dalam daerah sendiri gitu. Semoga lancar ya Bu ya. Ya, semoga lancar. Nah, karena biasanya kan berwisata pasti keluar daerah ya. Iya, yang betul. namanya berwisata itu biasanya keluar daerah. Tapi karena diharuskan di dalam daerah, maka itu akan kami buat itu. Nah, kebetulan pemerintah juga sudah punya rencana itu. Jadi kan matching ya. Matching, gitu. betul. Tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya. Implementasi. Betul. Ini akan kita nantikan karena kan juga biasanya kalau misal berwisata selalu keluar kota. Yeah. Padahal gitu dalam kotanya sendiri banyak yang harus dieksplor seperti itu, dan akan kita nantikan ini juga angin segar lah Bu ya. Angin segar, iya. Lumayan untuk kayak bisa nafas lah gitu ya. Oh iya bisa. Makanya kita akan nantikan seperti apa lah ya, seperti itu ya Bu. Nah kemudian nih Bu, jika ini tren terkait dengan efisiensi anggaran dan juga berkaitan dengan okupansi hotel ini terus berlanjut,
prediksi Ibu nih terhadap kelangsungan bisnis hotel khususnya di Serang dalam 6 sampai 12 bulan ke depan bagaimana, Bu? Kalau masih seperti ini, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan tentunya itu tidak baik ya, Bu. Tidak baik, ya. Dan kami tidak menunggu sampai 12 bulan. Jangan sampai ya, Bu ya. Karena bukan hanya hotel yang akan berimbas, tetapi semua juga ada yang kena efek. Dan hotel pun nanti di dalam ada semacam persaingan tidak sehat nanti timbulnya, gitu. Iya. Karena apa? Karena kami masing-masing kan butuh istilahnya pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhan hotel. Betul. Akan timbul hal-hal, kalau saya kira akan timbul hal yang tidak diinginkan lah. Nah, cuman saya nggak bisa sebut dulu di sini, Iya. karena saya rasa Sudah tergambar yang lah. dengar juga tahu gitu, Iya, pasti sudah akan tergambar. Iya, pasti akan timbul ini gitu kan. Iya, betul. Nantinya ujungnya jadi apa yang diharapkan pemerintah nggak akan terwujud deh kayaknya, begitu kan? Karena pemerintah kan bagus ya, Iya. programnya bagus, ada 8 ya Sabta ya yang dari Pak Presiden bagus. Cuman kalau kayak satu dimenangkan dan satu dikorbankan kan, Rasa-rasanya malah tidak baik, tidak imbang seperti itu ya, Bu. kami ya? sih tidak ingin terjadi hal yang Iya, betul. di 12 bulan ke depan. Pokoknya ada harapan baik lah, Bu ya. Nah, kami tetap berharap, tetap berdoa supaya ada gitu. Nah, ini bertepatan dengan harapan. Ini kemudian harapan Ibu nih, Bu, selaku Ketua PHRI BPC Kota Serang juga terhadap pemerintah dalam mengatasi persoalan ini seperti apa, Bu? Pemerintah dalam mengatasi persoalan ini. Persoalan yang mana? Ya, yang terkait dengan efisiensi anggaran yang akhirnya juga ini berdampak pada okupansi hotel. Pemerintah. Iya. Adakah harapannya nih, Bu? Harapan kepada pemerintah. Harapannya. Oke, kalau harapan kepada pemerintah ya tentunya mendengar masukan dari semua pihak. Oke. Harus duduk bareng dulu untuk bicara, untuk mendengar dulu deh, ya, mendengar, karena kan yang kena dampaknya kan kami, ya toh? Mendengar dulu seperti apa, kemudian sama-sama kita cari jalan keluar yang baik, begitu. Jadi kalau tidak duduk bersama, nanti takut timbulnya kan Malah ada jadinya misunderstanding juga. nah jadi miss, dan kemudian timbul hal yang Iya. negatif toh, bukan lagi positif gitu. Tapi kalau sudah duduk kan kita sudah dengar semua, oh begitu Ada musyawarah maksudnya, mufakat. oh arahnya nanti mau ke sana, itu harus jelas gitu. Oh ini efisiensi anggaran ini karena ada maksud dan tujuan yang baik, nah itu harus dijelaskan dulu gitu. Jadi kami kan akan, oh ya udah kita duduk tenang, wait and see kan gitu, menerima program pemerintah. Iya. Ya. Wah, pokoknya itu harapan besar ya, Iya. tentunya, Bu. Bukan hanya dari perhotelan saja, Dari dari berbagai semua. aspek yang memang Dari terdampak pelaku. dengan efisiensi Iya. anggaran. Tentunya punya banyak sekali harapan di mana pemerintah juga hendaknya bisa memosisikan dan juga bisa membantu lah ibaratnya ya, untuk memberikan dan juga tadi menyelaraskan lah apa yang diinginkan pemerintah dan juga bisa menyelaraskan apa yang diinginkan oleh masyarakat lain. Iya. Nah, baik Ibu, tidak terasa. Ini sudah 30 menit kita begitu ya? berbincang. Oh iya. Namun sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini nih, Bu, boleh disampaikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, efisiensi anggaran okupansi hotel anjlok. Silahkan, Ibu. Terima kasih Mbak Rida. Dengan adanya efisiensi anggaran pemerintah, tentunya kami PHRI BPC Kota Serang sangat berharap agar efisiensi anggaran ini tidak berdampak negatif bagi hotel dan restoran yang ada di Kota Serang.
kepada teman-teman hotel dan restoran, mari kita sama-sama bergabung untuk mencari solusi yang terbaik agar maksud dan tujuan dari efisiensi anggaran bisa terwujud, tapi kita pun tidak terdampak negatif. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Dan ini wah senang rasanya kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu. Semoga ini juga tayangan kita hari ini juga bisa sampai kepada pemerintah. Dan ini juga bisa ibaratnya memberikan insight kepada seluruh masyarakat. Tadi yang Ibu sampaikan bahwa kadang nih orang juga nggak paham seperti apa. Nah ini akhirnya kita tahu nih dinamika perhotelan ini sedang terjadi apa seperti itu. Dan kita juga berharap banyak sekali harapan-harapan baik ya Bu terjadi di Indonesia. Terima kasih Sama-sama, Ibu Mbak Rida, untuk kesempatan dan juga waktunya nih sudah berkenan hadir. Pasti di tengah-tengah kesibukannya juga. Semoga ini bermanfaat Bu untuk seluruh pemirsa setia Sultan TV. Kita tutup Bu perjumpaan terima kita. Kasih juga kepada Sultan TV dan Mbak Rida. Baik, sama-sama. Dan semoga nanti jangan kapok ya Bu untuk datang lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya. Amin. Nah baik, pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Ibu Indah Siti Rejeki yang merupakan Ketua PHRI BPC Kota Serang. Membahas mengenai efisiensi anggaran yang berdampak pada okupansi hotel yang ada di Kota Serang. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.